Nah, dalam pertemuan itu kami minta supaya pemerintah mempercepat pendataan, melakukan simulasi-simulasi untuk kemudian bisa dipercepat. Dan alhamdulillah pada waktu itu sudah disampaikan bahwa pemerintah akan mengusahakan bahwa secara serentak akan dilakukan di 2025. Bagaimana? Ya, saya sudah menjawab di beberapa media dan saya juga sudah melakukan konfirmasi kepada pihak pemerintah bahwa sejak beredarnya isu ada reshuffle beberapa menteri termasuk Ibu Sri Mulyani, bahwa pemerintah dalam waktu dekat, dalam hal ini Presiden, belum ada rencana melakukan reshuffle. Pertanyaan ini saya sampaikan sebagai pimpinan DPR kepada pemerintah untuk menjelaskan juga kepada konstituen di lapangan, yang kemudian juga karena dinamika di media itu banyak yang kemudian sama seperti ini memberitakan apakah benar ada reshuffle menteri ini, menteri itu, termasuk Bu Sri Mulyani. Nah, mungkin rekan-rekan media sudah tahu bahwa pertemuan yang intens antara Presiden dengan Menteri Keuangan maupun menteri-menteri lain justru membahas bagaimana kemudian supaya kelancaran pemerintah dalam memperhatikan kepentingan rakyat ini terus dilakukan. Dan saya pikir apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa dalam waktu dekat belum ada rencana reshuffle, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Demikian. Saya beberapa minggu kemarin itu sebagai pimpinan DPR bersama dengan beberapa kawan-kawan dari DPR itu sudah melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah dalam rangka memberikan masukan kepada pemerintah. Kan beberapa waktu yang lalu sudah ada keputusan dari pemerintah untuk mengangkat CPNS dan P3K itu di Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk P3K. Nah, dalam pertemuan itu kami minta supaya pemerintah mempercepat pendataan, melakukan simulasi-simulasi untuk kemudian bisa dipercepat. Dan alhamdulillah pada waktu itu sudah disampaikan bahwa pemerintah akan mengusahakan bahwa secara serentak akan dilakukan di 2025. Namun CPNS-nya apakah setelah Lebaran pada bulan apa, dan kemudian P3K-nya secara bertahap paling lambat pada bulan apa di 2025, tentunya pihak pemerintah yang berwenang akan menjawab ini. Dan saya tadi sudah mendapatkan konfirmasi bahwa pada hari ini pukul 13 atau pukul 14 pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri PAN RB dan Kepala BKN yang akan memberikan pengumuman kepada media. Demikian. Yang pertama, surat baru kita terima kemarin dan kita harus mengadakan rapat pimpinan untuk kemudian melalui mekanisme akan melakukan persiapan-persiapan seandainya diminta oleh MK. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, ada lagi? Ya, kalau khusus untuk kasus itu kami selaku pimpinan DPR sudah melakukan komunikasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, menyampaikan dari teman Komisi 3 DPR dan kepolisian, dan tentu dijawab juga Polri bahwa Kapolri dalam hal ini akan bertindak tegas dalam menyelesaikan kasus ini.
baik dari sisi etika maupun pidananya. Demikian. Oke? Kompas. Saya baru mendengar itu, tapi kemudian saya belum tahu sikap pemerintah lebih lanjut mengenai itu. Nah, jadi sampai dengan belum ada keputusan resmi, saya belum bisa mengomentari, dan tentunya nanti komisi teknis di DPR yang akan melakukan rapat-rapat dengan menteri terkait, dan tentunya menteri terkait akan memberikan penjelasan DPR, kemudian akan memberikan kepada menteri. Terima kasih. Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia. Seperti kita tahu bahwa dalam beberapa waktu ini telah terjadi dinamika mengenai revisi Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia, dan kami cermati bahwa di publik, di media sosial itu beredar draft-draft yang berbeda dengan yang dibahas di Komisi 1 DPR RI. Nah, untuk itu hari ini kami akan menjelaskan kepada publik melalui rekan-rekan media beberapa pasal yang sebenarnya yang pada saat ini sedang dibahas di Komisi 1 DPR RI. Yang pertama, ada 3 pasal. 3 pasal yang kemudian masuk dalam revisi Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia. 3 pasal itu terdiri dari pasal 3, yaitu mengenai kedudukan TNI. Jadi ini sifatnya internal, yaitu ayat 1 misalnya, dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Itu tidak ada perubahan. Kemudian ayat 2-nya, kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI itu berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Ini pasal dibuat supaya semua sinergis dan lebih rapi dalam administrasinya. Kemudian pasal 53 itu tentang usia pensiun, yang mengacu pada undang-undang institusi lain. Ada kenaikan batas usia pensiun, yaitu bervariatif antara 55 tahun sampai dengan 62 tahun. Dan ini perinciannya kita akan bagikan kepada teman-teman media sebentar lagi. Kemudian pasal ketiga, yaitu pasal 47, yaitu prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga. Jadi prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kementerian lembaga. Pada saat ini sebelum direvisi ada 10, kemudian ada penambahan karena di masing-masing institusi di undang-undangnya dicantumkan, sehingga kita masukkan ke dalam revisi Undang-Undang TNI, seperti Kejaksaan Agung misalnya, karena ada di situ Jaksa Agung Pidana Militer yang di Undang-Undang Kejaksaan itu jabat oleh TNI, di sini kita masukkan. Kemudian untuk pengelola perbatasan, karena itu beririsan dengan tugas pokok dan fungsi. Dan ini bisa dilihat nanti pada draft yang akan kita bagikan ke kawan-kawan media. Kemudian selain itu pada pasal 47 ayat 2, selain menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga sebagai pada mana dimaksud pada ayat 1 yang tadi saya sudah terangkan, prajurit dapat menduduki jabatan sipil lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Jadi dalam revisi Undang-Undang TNI itu hanya ada 3 pasal, yaitu pasal 3, pasal 53, dan pasal 47.
Jadi nggak ada pasal-pasal lain yang kemudian di draft yang beredar di media sosial itu saya lihat banyak sekali, dan kemudian kalaupun ada pasal-pasal yang sama yang kita sampaikan itu juga isinya sangat jauh berbeda. Demikian rekan-rekan media sekalian, sebentar nanti kita akan bagikan draft yang pada saat ini sedang direvisi di Komisi 1. Demikian dari saya. Mungkin ada tambahan Pak Utut selaku pimpinan Komisi 1, silakan. Terima kasih Pak Dasko, Wakil Ketua DPR RI yang selalu ada di setiap harinya di DPR. Ibu Bapak, yang perlu saya sampaikan bahwa dari konsep hukum acara dan mekanisme semua sudah terpenuhi. Perihal pasalnya tadi sudah disampaikan. Perihal lapangan lainnya, habis ini tentu ada tim mustimsin, tim perumus dan tim sinkronisasi melapor kepada kami melapor kepada komisi. Setelah itu selangkap. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ketika hukum acara dan mekanisme semua sudah terpenuhi, tentunya semuanya tidak ada yang bisa menjadi sesuatu yang saudara-saudara ragukan. Terima kasih. Baik, jika ada pertanyaan dari Kompas TV. Yang pertama saya sampaikan bahwa tidak ada kebut-mengebut dalam Undang-Undang Revisi Undang-Undang TNI. Seperti kita tahu bahwa revisi Undang-Undang TNI ini sudah berlangsung dari berapa lama ya? Berapa bulan lalu. Dan itu kemudian dibahas di Komisi 1, termasuk kemudian mengundang partisipasi publik. Yang kedua, bahwa tidak ada kemudian rapat terkesan diam-diam, karena rapat yang dilakukan di hotel itu adalah rapat terbuka. Boleh dilihat di agenda rapatnya, itu rapat diadakan terbuka, dan memang konsinyering dalam setiap pembahasan undang-undang itu memang ada aturannya di dalam peraturan pembuatan undang-undang dan tidak menyalahi mekanisme yang ada. Walaupun kemarin saya lihat rencananya 4 hari, disingkat menjadi 2 hari, dalam rangka efisiensi, dan itu diperlukan karena mengundang institusi lain, dan walaupun cuma 3 pasal tetapi pembahasannya itu memerlukan waktu, karena dari sisi naskah akademik dan lain-lain itu perlu juga kemudian merumuskan kata-kata atau kemudian pokok-pokok yang tepat dalam pembahasannya. Nah, sehingga kemudian diperlukan konsinyering, itu saja. Nah, bahwa kemudian 3 pasal ini sudah dinyatakan selesai pembahasannya, ini juga tidak kebut-mengebut, tapi dalam mekanisme itu memang diserahkan kepada Komisi 1, dalam hal ini tim perumus, tim mustimsin, dan kemudian panja yang kemudian akan melakukan sesuai dengan mekanisme. Demikian. Tambahkan. Kalau tambahannya, bahwa tim pemerintah juga sangat banyak, dari Wamen Sesnek Pak Bambang Eko, Ibu Lydia, kemudian dari Wamenhan serta sekjennya Pak Marsdiado Irawan dan Legend Tri Budi Utomo, dari Kementerian Hukum Dirjen Perundang-undangan Dr. Dahana, dari Kementerian Keuangan sekjennya Pak Heru Pambudi, dan dari ahli bahasa Pak Naryanto. Kalau ditanya tadi soal kebut-mengebut sudah dijawab. Kalau soal partisipasi publik semua sudah kita undang, mulai dari Pak Tempure Sasa, Mayor Jenderal Rodon Pedrason, kemudian Pak Dr. Kusnanto Anggoro, Saudara Al-Arab, Saudara dari Pak dari Setara Institut, Saudara Ihsan Husseini,
kemudian dari Pepabri dipimpin langsung oleh senior-senior dipimpin oleh Pak Agung Gumelar serta bekas Kasal Pak Laksamana Ahmad Sucipto, kemudian juga dengan Menhan, Panglima TNI dan Pak Kapolres. Jadi intinya itu, kalau dibilang kebut-mengebut tadi sudah dijawab. Kalau lapangannya ya memang seperti itu, karena pasalnya 3 debatnya sudah sangat panjang dan setiap fraksi kita putar. Kadang ada yang langsung setuju, ada yang setiap fraksi kita putar. Iya, makasih. Pertanyaan ke saya Pak, ke Pak Dasko. Ya, bahwa pertanyaan itu saya pikir itu adalah kewenangan di DPR sesuai dengan mekanisme yang ada. Apabila sudah selesai mungkin bisa dibawa, apabila kemudian tim muslimnya belum selesai ya mungkin belum bisa dibawa, itu saja. Tolong namanya dan dari media mana, tolong di Yang pertama, kami memonitor penolakan-penolakan di media sosial maupun media massa. Nah, untuk itulah konferensi pers itu dilaksanakan pada hari ini untuk menjelaskan. Karena penolakan-penolakan yang saya lihat di media sosial itu substansi dan masalah dari pasal-pasal yang ada itu sangat banyak yang tidak sesuai dengan yang dibahas. Nah, hari ini kami menjelaskan bahwa hanya 3 pasal dan pasal-pasal ini kalau dilihat hanya untuk penguatan internal ke dalam dan lebih kemudian memasukkan yang sudah ada ke dalam undang-undang supaya tidak ada pelanggaran undang-undang, justru itu. Nah, bahwa kemudian ada yang berkembang tentang ada duifungsi TNI dan lain-lain, saya rasa kalau sudah lihat pasal-pasalnya sudah jelas bahwa kami juga di DPR akan menjaga supremasi sipil dan lain-lain, dan tentunya rekan-rekan dapat membaca nanti dan dapat menilai tentang apa yang kemudian direvisi. Kemudian tadi tentang pertanyaan mengenai dari teman-teman di Kontras, ya saya belum bisa komentar karena kita juga tidak tahu apakah itu kemudian dari mana, dan kalau memang merasa terganggu ya laporkan saja kepada pihak yang penegak hukum, begitu. Terima kasih. Saya rasa sudah cukup. Kalau soal substansi kan sudah dari awal kita jelaskan. Kalau yang insiden kemarin kita juga nggak tahu siapa orangnya. Yang jelas kita semua mengundang, semua sudah. Kalau semua dalam posisi ini menolak, ini mendukung, itu tidak dalam posisi kami sebagai pembuat undang-undang. Tetapi masukannya sangat kita perhatikan. Kalau kekhawatiran di Indonesia Abri saya sudah berkali-kali bicarakan, justru ini melimitasi. Dan pertemuan dengan Panglima TNI pada rapat Kamis minggu silam itu tegas, kesimpulannya hanya satu, bahwa dari undang-undang ini jelas supremasi sipil dalam konsep negara demokrasi. Yang berikut saya tambahkan bahwa di media massa sebelumnya juga sudah beredar bahwa ada pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont. Itu sehari sebelum itu kemudian sudah beredar di media massa. Saya pikir karena itu terbuka, kalau seandainya dari teman-teman NGO ada yang ingin memberikan masukan, kemudian memberikan saja pernyataan atau surat resmi untuk ikut, saya pikir kemarin nggak ada masalah. Nah, cuman pada waktu mendatangi hotelnya kan itu tidak memberitahukan. Dan kemudian kalau ada insiden itu ada di luar kekuasaan yang sedang membahas, karena kita tidak tahu bahwa di luar kemudian ada kejadian seperti itu. Pada hari ini saya juga menerima perwakilan dari teman-teman NGO untuk berdiskusi, karena mereka minta kemarin untuk ditemui. Terima kasih.
Saya pikir cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.